Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada pertemuan kali ini nih ada pertanyaan di atas ini, kiriman surat dari sobat kita Devi Febriani. Saya bingung bang, beberapa video berubah dari dolar hijau ke dolar kuning. Padahal nih video tersebut sudah diupload beberapa bulan lalu dan sudah mendapatkan dolar dari iklannya. Nah, berarti video ini udah memberi penghasilan. Tahu-tahu berubah sendiri jadi kuning. Itu kenapa ya bang? Apakah sistem YouTube mimpi saat awal upload dikasih dolar hijau? Saya sudah ajukan peninjauan manual tetapi dolarnya tetap kuning yang dikasih. Nah, begini, ini pertanyaannya dikirimkan 1 jam yang lalu oleh sobat kita Devi Febriani. Akhir-akhir ini semakin dekat akhir tahun semakin banyak update pada sistem YouTube. Awalnya konten tersebut bisa lolos monetisasi, sekarang udah nggak bisa. Banyak tipe konten yang awalnya bisa monetisasi berujung channelnya kena dismon. Nah, kenapa seperti begitu? YouTube tentunya berkembang terus-menerus memperbaiki sistemnya. Dan bagaimana membuat channel-channel yang ada di YouTube itu ramah terhadap pengiklan. Oleh sebab itu saya sudah bukakan di sebelahnya ini pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Nah, sobat Devi Febriani, tinggal tulis judul ini di Google, pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Nah, ini agak panjang, agak banyak, tapi ada baiknya meluangkan waktu untuk membacanya. Nah, jika tergabung dalam program partner YouTube, Anda dapat memperoleh bagi hasil pendapatan dari iklan. Artikel ini ditujukan untuk membantu Anda memahami video atau video short mana saja di channel Anda yang cocok untuk pengiklan. Nah, ini bisa dibaca 1-2 kali sampai habis. Untuk apa kita lakukan hal tersebut? Kurang lebih supaya masuk ke alam bawah sadar kita. Bagaimana nih tipe-tipe judul yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Masalahnya mirip aja itu. Ini mirip. Ini hijau, ini kuning. Saya kasih contohnya dah. Nanti kawan-kawan bisa ketik ini di Google, pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Akhiri di bagian belakangnya support.google.com. Nanti muncul artikel yang ini, bisa baca. Kenapa? Ya seperti yang saya utarakan tadi, saya kasih contoh. Ini contohnya, misalkan nih, mana yang pedoman untuk penilaian mandiri. Kayak misal Anda dapat mengaktifkan iklan untuk konten ini. Mana itu? Ada contohnya kekerasan, penggambaran cedera yang tidak vulgar. Terus nanti di bawahnya dijelaskan lagi yang tidak bisa. Mana coba kita turunkan. Anda dapat mengaktifkan tetapi hanya brand yang bersedia akan menayangkan iklan. Nah, ini artinya kuning. Yang ini artinya hijau. Perbedaannya biasa tipis banget. Konten yang didramatisasi dan berisi kekerasan tidak vulgar atau kekerasan sekilas. Dalam narasi yang cakupannya lebih besar, menunjukkan adegan sekilas yang berisi kekerasan fisik. Misalnya luka tembak sebagai bagian dari adegan kekerasan. Nah, itu dolar hijau. Cuplikan video kekerasan dalam pertarungan, aksi, misalnya konten bernaskah yang tidak terlalu menunjukkan luka. Nah, itu hijau. Adegan pemeran terjatuh mengenai lutut tanpa mengeluarkan darah atau menampilkan sedikit darah, itu masih hijau. Nanti di bawah itu dia berubah jadi kuning kalau darahnya kelihatan.
Kalau darahnya tidak kelihatan masih hijau, darahnya kelihatan kuning. Nah, kurang lebih kayak begitu, agak tipis-tipis, banyak yang tipis-tipis. Bahkan kita baca saja itu kita bilang ini tipis sekali sebenarnya, agak bingung juga. Makanya saya bilang kawan-kawan, ada baiknya meluangkan waktu dah untuk baca pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Sama kayak ada channel nih, ada channel juga bertanya seperti ini ke komentar channel Tamlika. Dia main game, malah gamenya itu Harvest Moon. Bertanya ke channel Tamlika kenapa dia kena dolar kuning terus. Ini live streaming game, gamenya pun Harvest Moon. Judulnya saya lihat baik-baik saja, aman judulnya. Ternyata apa yang diucapkan di dalam videonya, nah itu bisa masuk ke kata-kata tidak sopan. Nah, kata-kata tidak sopan masuk lagi, kena lagi dolar kuning. Kalau kita klik kata-kata tidak sopan, nah kawan-kawan bisa lihat Anda dapat mengaktifkan iklan untuk konten yang ini. Ini contoh kata-katanya. Lalu habis itu Anda dapat mengaktifkan ini, yang ini kuning, yang ini dolar kuning. Ini contohnya. Apalagi kalau kata-kata tidak sopan bertaraf sedang dalam judul atau thumbnail, kawan-kawan lihat ya. Nah, kata-kata tidak sopan bertaraf sedang judul dan thumbnail, kata-kata tidak sopan bertaraf berat yang sering digunakan dalam pembukaan video sekitar 30 detik pertama langsung kena kuning. Jadi waktu dia mau nge-live itu masih aman. Tapi giliran live-nya udah jalan langsung kena kuning. Nah, kalau untuk sobat kita Devi Febriani, ini lain lagi, ini masalah medis. Ini channel medis, kawan-kawan lihat. Ketahui penyebab rematik, patah tulang, sendi bengkak. Nah, ini tidak haid, jangan panik, berikut tips. Ini kena ke bisa adegan kekerasan. Loh, kok kena kekerasan? Makanya harus dipastikan bahwa ini edukasi. Mungkin ditambahkan kata-kata edukasi, tapi agak riskan sebenarnya. Jadi saya sarankan sobat Devi Febriani masuk baca yang ini, lalu cari yang mana yang paling tepat. Tapi ini masuk di kekerasan kalau saya lihat. Konten yang titik fokusnya adalah darah, kekerasan, atau cedera yang ditampilkan tanpa menambahkan konteks. Cedera yang ditampilkan tanpa menambahkan konteks. Artinya harus lebih tebal lagi tulisan bahwa ini merupakan cara untuk apa begitu. Nah, pengen lahir normal ini agak sulit sebenarnya dibaca. Bagaimana konteksnya lebih diperdalam lagi, kayak begini. Hernia inguinalis pada anak. Nah, ini mau diperjelas, yang mau dibahas itu apa, ditulis edukasi. Nah, jika Anda menampilkan konten kekerasan dalam konteks berita, nah ini pendidikan, bisa dipertegas bahwa ini pendidikan. Kenapa ditolak bandingnya yang sobat kita Devi Febriani? Karena ini bisa kita lihat saja di thumbnailnya, sebenarnya tidak menegaskan konteksnya bahwa ini pendidikan. Klasifikasi fraktur. Nah, harusnya mengenali klasifikasi fraktur. Misalkan ya, saya kasih misalkan saja karena sobat kita ini Devi Febriani tidak memberikan kita konten yang mana-mana saja nih yang kena dolar kuning. Andai diberikan bisa lebih tepat lagi saya tunjukkan ini kena karena apa sebenarnya ya. Nah, terus mana-mana lagi. Nah, ini ada contohnya di bawah sini. Contohnya bagaimana yang boleh
Anda dapat mengaktifkan. Nah, ini tinggal dibaca, panjang banget ini. Contoh-contoh diberikan. Untuk apa kita baca? Supaya nanti masuk di alam bawah sadar kita ketika kita mau buat judul, kita langsung ngerti. Oh iya, ini bisa, ini ndak bisa. Lama-lama jadi kebiasaan. Nah, kayak begitu. Cuplikan video orang yang berkabung, penggambaran cedera yang tidak vulgar. Nah, ini Devi Febriani ini sebenarnya channel pendidikan kesehatan. Nah, jadi bagaimana disesuaikan masalah cedera yang tidak vulgar, bagaimana kita ubah hal tersebut lebih ke arah edukasi. Sebenarnya kayak begitu, hanya memang agak sulit, butuh latihan, baca-baca lagi, bagaimana pedomannya, kenapa yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Tapi saya rasa untuk sobat kita Devi Febrian ini udah bisa menganalisa sendiri ketika saya berikan literatur kayak begini. Secara ini Devi Febrian ini kan orang apa ini bekerja 20 tahun di kamar operasi di rumah sakit umum. Iyalah, dikasih resep saja. Saya cukup kasih link yang ini. Kasih literatur resep ini langsung. Beliau ini bisa langsung 20 tahun bekerja di kamar operasi. Ini saya kopikan saja resepnya ini. Dengan nanti bisa tonton video ini. Oke, saya kopikan resepnya yang ini. Langsung saya kasih di komentarnya. Nah, simak penjelasan videonya sudah saya buatkan. Coba juga cek literatur ini. Nah, untuk kawan-kawan semua, ini kan saya bisa ngasih link karena saya sebagai channel Tamlika. Tapi kalau kawan-kawan nulis link di komentar channel Tamlika, itu bakal terfilter. Jadi jangan tulis link, nanti saya sulit baca. Nah, ini udah azan Isya, kita akhiri video kali ini. Mohon maaf kawan-kawan semua, kita akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap dah. Tap. Kita berangkat Isya dulu.